Kita percaya hari ini Allah menyertai dan melindungi kita. Amin. Sehingga kita ada di tempat ini semua karena kasih setia Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kami berikan pujian, kami berikan penghormatan, pengagungan bagimu Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini di tempat ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kami. Biar setiap kami mempunyai kerinduan untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, nafas hidup, akan berkat yang Tuhan berikan. Dan saat ini Tuhan, Engkau menguasai tempat ini, Engkau menguasai seluruh hidup kami. Dan setiap alat yang kami pergunakan buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami, buat saudara-saudara seiman kami dalam perjalanan. Engkau serta lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan saat ini kami percaya sesuatu yang baru itu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan, katakan sama-sama amin. Mari kita katakan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu dan hati kami rindu untuk memuji menyembah Kau. Mari katakan pujian ini. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengasihi, percaya sungguh pada Tuhan, katakan sama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Bersukacita malam hari ini, amin. Mari lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus mengasihi kau. Haleluya, haleluya. Sebab ada kuasa dalam setiap pujian, amin. Haleluya. Kayaknya ada kesalahan sedikit ya. Sehingga saya kayaknya gak usah nyanyi, maaf ya. Enggak. Oke, kita akan dengarkan kesaksian dari Bapak-bapak. Silakan. Tes.
bahwa Yesus adalah teman yang setia dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang kita alami saat ini, kita percaya ada Yesus yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan, sebab hanya Engkaulah jawaban atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Mari katakan pujian ini sama-sama. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu dan kebaikan-Mu kami boleh ada saat ini. Bapa, tidak ada yang lebih baik daripada di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu kami dipulihkan. Di hadirat-Mu kami disembuhkan. Di hadirat-Mu kami mendapat kekuatan. Maka Tuhan, jamahlah setiap kami Tuhan yang hadir. Lawatlah setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran-Mu. Dan oleh kebenaran-Mu itu kami hidup Tuhan. Karena langit dan bumi mudah berlalu, tetapi firman-Mu tidak akan pernah berlalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu. Kuasa iblis, kuasa orang jahat tidak berkuasa atas tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di Tuhan, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya buka saja maskernya ya Saudara. Saya tidak biasa khotbah pakai masker. Ya. Puji Tuhan Saudaraku. Terima kasih buat PD Manuel mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Saudara, karena tiap minggu saya ada di sini juga, perasaan saya ada di tempat sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita langsung saja tanpa membuang waktu, kita baca dalam Matius pasal yang ke-22. Ayat yang ke-14 kita akan baca bersama-sama. Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan itu, saya ulangi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, dalam nas ini, saudaraku, kita melihat bahwa ada satu cerita seorang raja yang punya hajat, ya, punya gawe kalau orang Betawi ya, punya gawe ya, untuk menikahkan anaknya, dan dia mengundang kolega-koleganya, mengundang teman-temannya, tetapi tidak mau datang dengan segala alasan, bahkan utusan-utusannya itu banyak yang ditolak, disiksa dan dibunuh. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, lalu raja ini dia akhirnya mengundang siapapun, ya, orang-orang yang ada di jalan, ya, orang-orang yang ada di saudara, pasar, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, ya, dan mereka kumpul di situ untuk menghadiri, ya, pernikahan atau perjamuan kawin raja itu. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengah pesta itu, maka didapati seorang atau orang-orang, ya, yang tidak memakai pakaian pesta. Ya, mungkin ada yang hidup, ya, jadi dimatikan saja. Karena suara saya cukup keras, jadi dia akan. Saya pakai ini saja. Saya sebetulnya nggak begitu care dengan mic, dengan apa, saudaraku. Saya biasa apa adanya soalnya. Jadi kalau saya misalnya seperti tadi nyanyi itu mati pun nggak masalah. Saudara yang dikasih, saya dilatih oleh guru saya. Saudara tadi bapak-bapak nyanyi itu lagu guru saya, saudaraku, Jaya Wondatu. Itu lagu didapetin bukan sembarangan, saudaraku. Ya. Dia kumpulkan setiap berita, dia kumpulkan dalam pelayanan. Akhirnya apa? Dia rangkai air mata itu jadi bermata. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, nah, yang mengundang itu, raja itu adalah Allah. Anaknya adalah Yesus Kristus. Perjamuan kawin adalah pertemuan antara gereja Tuhan, jemaat Tuhan, dengan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Di mana? Di awan-awan permai. Ya. Silakan duduk, Bu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, di awan-awan permai ini, ya, ada perjumpaan antara kepala gereja dan tubuhnya, yaitu jemaat.
Tetapi masalahnya saudaraku ya, ketika kita sudah dipanggil dan dipilih, kadangkala kita berlaku fasik. Apa itu fasik saudaraku? Fasik itu dia memahami, mengerti firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya. Maka Tuhan berkata bahwa orang ini akan diserahkan kepada algojo dan dilempar di penjara atau di neraka. Itu gambarannya seperti itu. Maka Tuhan berkata bahwa semua orang dipanggil oleh pemberitaan Injil Kristus, tetapi tidak semua dipilih oleh Tuhan. Diperhatikan saudaraku. Ya. Jadi maka firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, tapi sedikit saja dipilih. Itu sebabnya saudaraku, masa dulu pemberitaan Injil itu melalui mujizat-mujizat Tuhan. Saya mau bertanya, kalau kesembuhan itu mujizat bukan? Ya. Kesembuhan termasuk mujizat, tetapi karunia kesembuhan beda dengan karunia mujizat. Ya, saudara. Jadi pada waktu Paulus, Petrus memberitakan Injil disertai mujizat-mujizat. Ya, sampai Filipus itu bisa ngilang, saudaraku ya. Jadi bukan hanya Pak Tarno ya, yang prok-prok jadi apa. Filipus dulu seperti itu. Habis membaptis sidak-sidak langsung hilang. Ya, sidak-sidak bingung kemana ini. Wah, saudaraku, kalau kita memberitakan Injil seperti itu zaman sekarang, saya percaya banyak orang Harapan Indah bertobat. Benar nggak? Lalu yang kedua, KKR besar-besaran, transformasi besar-besaran terjadi. Dulu sering terjadi KKR di lapangan-lapangan, di gedung-gedung, nggak ada yang sepi, saudaraku, selalu penuh. Sekarang masih ada nggak? Bukan nggak mau, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan, sinode-sinode gereja pengen, saudaraku, tapi tidak bisa. Karena keadaan. Nah, karena eranya sudah berubah, saudaraku. Eranya sekarang gereja masuk dalam masa penampian. Ya. Jadi jiwa itu yang dimenangkan itu sekarang satu dari mulut ke mulut. Kalau dulu dalam KKR bisa 2.000 orang bertobat, maka gereja itu cepat penuh, saudaraku. Ya. Jadi kalau goal itu terlambat buka gereja, saudaraku ya. Ya, saudara ini kalau jadi dulu cepat banget kegerakan itu terjadi. Tetapi eranya saya bergumul sama Tuhan dan Tuhan jawab itu, saudaraku. Gereja sekarang eranya penampian. Semua diuji. Semua sedang dipilih oleh Tuhan. Saudaraku ya. Dan kriterianya apa, saudaraku? Kita lihat dalam Sakarya pasal 13 ayat 8 sampai 9. Ya. Sakarya di situ diceritakan begini, saudaraku. Maka di seluruh negeri demikian firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, gambaran ini pertama sudah terjadi. Jadi kalau saudara baca Alkitab, bukan letterlek saudara baca begini, terus artinya satu, enggak, saudara. Ini artinya dua. Yang pertama, pada waktu Yesus disalib, ya, waktu Yesus disalib, semua tercerai-berai, ya. Lalu Yerusalem, kota Yerusalem ini, saudaraku, mati dibinasakan. Setelah, saudaraku, tahun 70 zaman Titus, ya, Panglima Titus, ya, Raja Titus dari Roma, saudaraku, itu menghancurkan Yerusalem. Dan bait Allah yang ketiga, yang kedua itu, saudaraku, dihancurkan. Kenapa? Karena orang Yahudi lari ke situ dan di celah-celah batu bait suci itu mereka menyimpan emasnya. Sedangkan dari pemerintahan Roma, jangan sentuh itu bait suci. Orang lain boleh dibunuh, kota boleh dibakar, tapi itu jangan disentuh. Tapi karena namanya manusia, saudara, ya, manusia kalau melihat emas, saudara, bukan emas Jawa, saudara, ya, Mas Tarno tadi, saudara, ya. Itu, saudaraku, akhirnya apa, saudaraku? Dia congkelin, hancur itu. Maka sisa tembok barat yang sekarang, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ke sana, itu tembok ratapan. Sisanya itu, saudara. Yang lain udah hancur. Maka orang Yahudi dia sembah Tuhan, ya Adonai kan begini-begini, saudaraku, itu dia menghormati, dia ingat, dia nangis masa-masa kejayaan mereka. Nah, saudara yang dikasih itu, dan ini terjadi di dalam
masa yang akan datang juga, saudara ya. Jadi ketika orang-orang percaya dipanggil itu jumlahnya banyak sekali. Hari ini ya, mungkin tahun-tahun ini itu orang Kristen itu 2,6 M. Tapi firman Tuhan katakan apa? 2/3 akan mati binasa. Ngeri nggak, saudara kasih? Artinya dia tidak terselamatkan, saudara. Namanya mati binasa, tidak diselamatkan. Tetapi tersisa 1/3 yang akan tinggal hidup, dan aku akan menaruh 1/3 itu di dalam api pengujian, dimurnikan seperti memurnikan perak, seperti memurnikan emas. Maka zaman sekarang, saudara, orang Kristen itu sedang diuji. Biasanya orang Kristen diuji dengan kesusahan itu kuat. Benar nggak? Ada masalah, ada sakit. Kalau sakit rame-rame, ya kita berdoa. Gereja-gereja juga sama, saudaraku. Kalau ada bencana, semua kumpul. Tak pandang dari gereja mana. Tapi begitu sudah nggak ada ujian itu, saudaraku, jalan sendiri-sendiri lagi. Padahal Tuhan kan maunya berjalan terus bersama-sama. Benar nggak? Itu kenapa? Karena itu termasuk Indonesia. Indonesia ini orangnya mudah terenyuh, tumbuh kasih sayang. Ya, kalau lihat orang susah nggak tahan, itu orang Indonesia, saudara kasih. Makanya, saudaraku, orang Indonesia yang mau jadi presiden, jadi apa, itu selalu mengakunya wong cilik dulu. Ya, itu kan dibela, saudaraku. Walaupun salah, kalau udah menderita, kelihatan dizolimi gitu, pasti dibela. Nah, itu padahal salah, gitu ya. Nah, kadang kalau kita seperti itu, nah, itu diuji, dimurnikan dalam api, supaya menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Maka kalau dapat ujian, kita ngomongnya apa? Bersyukur. Kalau ditinggal mati keluarga yang kita sayangi, kita apa? Bersyukur. Jangan bingung kalau sebelah bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita gimana, Pak? Ya bersyukur, puji Tuhan. Kalau gitu Bapak seneng dong saudaranya mati. Masalah, saudara. Ya, padahal kan kita firman Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal, termasuk kematian. Tapi saya ngomong gitu disalahin, saudaraku ya. Bapak kok mati, seneng gitu. Saudara, kemarin saya nguburkan ya seorang anak Tuhan, ya, teman kita dulu suka datang di Gul juga istrinya. Jadi dapat di perwira hanya satu-satunya yang unit Kristen. Puji Tuhan ya, dapat satu-satunya, tinggal satu, saudaraku. Ya mungkin nungguin dia doang itu tempat. Ya. Tahu saudara, begitu sampai situ. Karena biasa gak kalau orang Batak, ya, ada orang Batak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada ngaku. Orang Batak ya, ya itu acaranya banyak ya. Nah akhirnya rencana jam 2 itu akhirnya jam 2:30. Hujan kan pada waktu hari Kamis ya kemarin ya. Hari Rabu. Ketika hujan baru banjir. Sepatu saya itu saudaraku sampai ke segini itu udah semua udah lumpur. Disedot dulu. Waktu disedot cukup ambrol. Sebelahnya petinya ngapung, saudaraku. Ya, saudara, itu baru pertama kali saya nguburin orang seperti itu. Pusing juga, saudara. Mau acara kan udah duduk lama ya kan, saya akhirnya kita minta, Bu, kalau kayak gini kita minta sama yang punya rumah, yang keluarganya, rela nggak kalau kita doa, ya, lalu kita tutup, lalu bikin acara. Akhirnya iya Pak, karena keadaan nggak apa-apa. Jangan bilang kok ini nggak seperti biasanya, ya upacara dulu baru ditutup liang lahatnya. Enggak, tutup dulu karena kalau nggak ngapung lagi gimana? Ya kan? Iya, jadi mau dua, jangan itu temennya itu nanti bangun, nah, saudara ya. Karena apa? Kena pacul, saudara, kena pacetak itu peti orang loh. Sampingnya karena gugur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, jangan bilang orang mati nggak punya masalah lagi. Masalah masih ada. Masih ada terus. Keluarganya kan dengan kasihan, dengan gimana, akhirnya ya udah Pak, tutup aja dulu. Udah dalam nama Tuhan Yesus ya. Dari tanah, dari debu kembali kepada debu, roh kembali kepada Tuhan. Tutup dulu. Setelah tutup sudah full, baru kita ibadah pemakaman. Ya kan, beda sekali itu. Mungkin itu permintaan yang mati ya, saya nggak ngerti, saudara ya. Bisa seperti itu. Tapi artinya rohnya tetap kembali kepada Tuhan. Nah, sekarang keluarganya bilang apa? Apakah keluarganya bilang, wah kok kita beda sih Pak, pemakamannya nggak seperti biasa? Ya, bukan beda, saudara. Tapi keluarganya puji Tuhan dibilang gini, nggak apa-apa Pak, yang penting selesai. Daripada ngambang terus. Ya
ya kan? Saudara, kasihan loh saudaraku. Saya ingat dulu tetangga saya di Bojong sana, saudara, pas sama kayak hujan kayak gitu. Tapi maklum kalau teman kita saudara muslim kan nggak pakai peti, saudara. Kalau ngambang gimana? Ya kan? Akhirnya mau tak mau ada batu sedikit atas bawah bisa. Tapi ya puji Tuhan semuanya baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, maka kalau diuji, maka kalau kita mengalami satu masalah, mengucap syukurlah karena sedang dipersiapkan. Ya. Jadi katakan sama ujian itu, aku sedang dipersiapkan Tuhan. Ya kan? Sedang dibersihkan. Saudara, ya. Jadi emas itu punya kadar 24 karat atau mulia, itu nggak langsung mulia, ketemu langsung enggak. Itu dipanasi sedemikian rupa sampai unsur-unsur kotorannya, tanahnya itu hilang. Maka ada emas muda, ada emas tua, ya kan? Mas Apin, yaitu mungkin mas tua, 24 karat. Ketua kita sudah. Nah, sudah kan, udah teruji, sudah. Kan PD Manuel udah berapa 20 tahun, 22 tahun. Ya, udah teruji, ya kan? Udah teruji. Nah, saudaraku, kalau kita teruji, Tuhan berkata, kamu adalah umatku, dan kita berkata, engkau adalah Allahku. Kalau belum melewati itu, jangan bilang, saudara, kalau gitu Pak enak kita percaya Yesus besok mati, ya sudah. Kalau memang Tuhan kehendaki seperti itu, kayak orang yang disalib di sebelah kanan Yesus kan. Tapi kita kan masih hidup. Nah, itu masalahnya. Hal berikutnya, Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Maka ingat sepertiga tadi, saudara, sedikit. Nah, saya mulai hitung-hitungan 2,6 M, ya, sepertiganya berapa? Ya, kalau mau cepet tahu tanya pasien. Ya, 850 masih banyak juga ya. Berarti surga itu banyak banget ya Pak. Surga itu tidak pernah penuh, saudara kasih. Selalu ada orang masuk, selalu muat, saudara. Nggak seperti di dunia ini. Ada kemarin berita gini, Pak, sebetulnya corona itu Pak nyerangnya kenapa lansia? Itu sengaja Pak, supaya lansia-lansia di atas 60 tahun mati. Karena udah nggak produktif. Saya bilang, terus ngomong hati-hati ya. Enak aja nih orang ngomong. Ya Pak, saya dengar seperti itu. Ya, kamu kalau kayak gitu bisa ditangkap. Ya. Itu seperti itu katanya. Lah saya bilang, ya benar juga. Ingat cerita orang tua di zaman Jepang dulu kan. Ya, kalau sudah tua taruh di hutan biar dimakan binatang, sudah ditinggal pergi. Itu dulu Jepang seperti itu, saudaraku. Itu dulu ceritanya, tapi sekarang enggak. Ada ya suku yang seperti itu. Nah, saudara, kita lihat bahwa kita ikut Tuhan itu jalannya sempit. Ya, seperti apa saudaraku? Unta masuk lubang jarum, ya kan? Mustahil katanya ya kan? Tapi tadi kan kita ada nyanyi ya, Ibu Ani ya, tidak ada yang mustahil bagimu ya kan? Artinya apa? Lubang jarum itulah pintu di bagian tembok Yerusalem itu yang kecil. Kalau orang masuk harus tinggalkan semua beban. Ya bawaannya apa, saudaraku? Karena dulu saudaraku, orang itu keluar masuk itu pasti dia pergi kemana dan selalu membawa harta benda, membawa binatang piaraan dan lain sebagainya. Itu nggak bisa masuk. Maka orang mau masuk surga, dia harus meninggalkan beban dosa dan beban masalah. Datang kepada Tuhan itu masalahnya jangan dibawa terus, saudara kasih. Kalau sudah di persekutuan, doa, ibadah itu udah biarin aja itu masalah, biarin aja Tuhan yang urus. Kita memuji Tuhan dulu. Amen. Bisa nggak? Kalau kita datang ke gereja, orang ketawa kita nangis, orang nangis kita ketawa. Itu ada yang aneh, saudara. Pasti nggak biasa itu. Jadi kita ikutin aja alurnya. Karena apa? Di dalam gereja mau ketawa, mau nangis itu biasanya Roh Kudus yang pimpin. Amin. Ya kan? Roh Kudus kadang pimpin kita, hati kita hancur ya dengar khotbah, ya kan? Kemarin ada presenter, ya kan, dengar suara panggilan sembahyang, tobat akan jadi keluar dari anak Tuhan, ya kan. Tapi saya dengar pujian, saudaraku, suka nangis, ya kan. Orang bilang gini, Pak Tim cengeng. Tukang nangis itu cengeng, saudaraku. Tapi Roh Kudus itu kadang bawa kita suka hancur hati, ya kan. Nah kalau hancur hati, saudara kasih, biasanya nular. Yang lain nggak mau nangis sebelahnya, akhirnya jangan nangis juga. Nangisnya nggak tahu apakah dalam Roh Kudus, apakah kasihan sama yang nangis. Saya nggak ngerti.
Saudara ini kasih oleh Tuhan Kristus. Jadi ikut Tuhan sempit, sulit artinya. Ya, sulit. Saudaraku. Kenapa saudaraku? Saya anak saya Wulan itu, saudaraku, udah tahu saudaraku. Koordinatornya udah tahu dia anak Tuhan Kristen. Tapi setiap minggu pasti disuruh masuk kerja. Ya kan? Padahal dari atasan udah bilang pokoknya itu sesuaikan ya, yang minggu, yang Nasrani jangan masuk. Tapi tetap masuk. Kenapa bisa begitu? Karena dunia itu menghimpit supaya orang percaya ini jauh dari Tuhan. Kalau kita mau gampang masuk surga, saudaraku, maka firman Tuhan itu tidak berkata seperti itu. Masuklah melalui pintu yang sempit. Susah, saudaraku. Keselamatan itu diberikan, tetapi kalau engkau mau mendapatkan lebih, bayar harganya. Amin. Keselamatan semua yang percaya diselamatkan, saudara. Tapi kalau engkau misalnya mau naik levelmu, mau naik kepunyaanmu, kan bayar harganya. Di samping bekerja keras, berdoa, bila perlu berpuasa. Saudara, saya suka puasa hari ini, saudaraku. Dari jam 10 malam sampai jam 12 siang. Nah itu mah semua orang, Pak, ya kan? Ya, jadi kadang kita puasa itu, kalau kita nggak ngitung apa, saudaraku, nggak ngitung jamnya, ngitung niatnya. Amin. Ya, jadi buat apa jamnya kita misalnya penuh sehari semalam, tapi pikiran kita semangka, jus tomat. Buat apa, saudaraku ya? Jadi sekuatnya yang penting kita tulus sama Tuhan. Nah, mari saudaraku, sepertiga yang dipilih oleh Tuhan. Dan hidup ini, saudaraku, kenapa hidup kita harus menjadi yang terpilih, bukan hanya yang dipanggil. Ya, dipanggil ya oleh berita Injil. Mari yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Benar? Tapi ketika kita datang kepada Yesus, kita harus menjadi apa? Pasangan Yesus, kawan sekerja Allah. Kalau tidak, saudaraku, kita nggak bisa dilatih, nggak mau, dididik, nggak mau, maunya sendiri. Jadi orang Kristen nggak bisa maunya sendiri, saudaraku. Jadi orang percaya itu harus maunya Tuhan. Kalau maunya sendiri, saya pilih yang enak terus, saudaraku. Benar, saudara nggak sih? Ya, suatu ketika, saudaraku, ini kan kebaktian terus ya, pandemi gitu ya. Semua waktu saya sakit aja enggak. Jadi kami kebaktian terus. Terus ada seorang hamba Tuhan ya bilang begini, kebaktian terus, yang lain libur. Apa kalau nggak kebaktian nggak makan kali itu dia ya? Saudara jadi bilang begitu. Saudara, saya mau katakan, saya bilang apa? Orang yang beribadah, Tuhan akan berikan roti makananmu, air minumanmu, dan Tuhan menjauhkan kamu dari penyakit. Bisa sakit nggak? Bisa. Tapi Tuhan pasti menyembuhkan. Amin. Nah, saudara, kita lihat hidup itu harus menyukakan Tuhan supaya Tuhan itu berkenan. Kalau Tuhan bisa berkata, inilah anakku yang kukasih kepada yang berkenan, itu baru ditetapkan. Jadi saudaraku, dipanggil, dipilih, ditetapkan. Kita dipilih aja kadang belum tentu, apalagi ditetapkan. Saudara ya, ditetapkan menjadi pemimpin-pemimpin, ditetapkan menjadi hamba-hamba ya. Saudara, kita hamba, amin. Tapi naik pangkatnya, kita sahabat Allah, amin. Ya, jadi kita kawan sekerja Allah. Kita lihat, saudaraku, beberapa ayat. Hidup yang menyukakan Tuhan itu rela menderita, pikul salib, menyangkal diri. Ya, imannya mantap, nggak goyah, walaupun kanan kiri, ya, wah ini sudah keluar, ya, dia dapat hidayah, dia dapat ini, akhirnya pada murtad, saudaraku. Kita tetap tenang, ikut Tuhan, fokus saja kepada Tuhan, ya kan, saudara. Nggak usah kita fokus kepada berita-berita yang ini. Kalau lihat berita-berita, saudaraku, saya sampai kagetnya gini, saudaraku. Berita-berita ini sekarang mengerikan sekali, saudaraku. Di Semarang, saudara kasih, di Semarang, seorang ayah memperkosa anaknya umur 8 tahun. Anaknya mati, saudara. Terus di Brebes, ibu gorok anaknya 3. Yang satu mati, yang 2 hidup ya. Kira kita kalau pikir, saudaraku, dunia ini memang sedang dalam penantian. Ya, untung, saudaraku, namanya bukan Petrus,
Yohanes itu bukan ya. Kalau gitu kan kita bisa malu juga ya kan. Untuk namanya beda ya kan. Nah kalau namanya gitu kan agak malu kita jadi orang percaya. Matius pasal 8 ayat 19 sampai 22 itu berbicara mengenai apa saudaraku? Hal mengikut Yesus. Hal mengikut Yesus. Tuhan berkata, ikut Tuhan itu seperti apa? Tuhan kami mau ikut Engkau. Tuhan Yesus berkata apa? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya ampun Tuhan, gak ada istirahatnya. Itu artinya engkau harus terus berjuang dan berjuang, berjaga dan berjaga, siap dan siap. Itu artinya saudaraku. Ya, nggak ada santai-santai. Ya Tuhan masih jauh. Memang Belanda masih jauh ya. Tapi Tuhan sudah dekat. Haleluya. Ya, perang Ukraina, pandemi. Ya, itu sebetulnya intinya apa? Terus manusia tanpa uang tunai itu sebenarnya menuju kepada hari Tuhan. Ya, sekarang kan sudah manusia tanpa uang tunai kan sudah banyak kita yang ini ya kan. Apa saudara dompetnya sudah kepes-kepes sekarang ya kan, sudah kempis-kempis. Tapi duitnya kan banyak karena ada di kartu. Nah nantinya saudara-saudara nggak perlu kartu juga, perlu hanya di telapak tangan atau di mana dalam tubuh kita sudah. Jadi kalau kita membayar tuh udah terbayar ya kan. Kalau sekarang masih pakai HP, pakai apa? Ya mungkin seperti pakai kartu. Tapi besoknya manusia tanpa uang tunai itu tetap terjadi. Ada satu pemerintahan dunia. Nah sekarang saudaraku, kalau kita santai-santai, kita nggak membangun iman kita, ya, maka kita bisa saja tidak terpilih. Kenapa saudaraku? Pada saat kita santai, Yesus datang. Kita seperti gadis yang bodoh, ya kan? Bingung, nggak punya minyak cadangan. Saudara, kenapa kita perlu minyak cadangan saudaraku? Saudara, 6 hari manusia boleh bekerja, tapi 6 hari yang ke-6, saudaraku, itu Tuhan bolehkan mengambil mana 2 kali ganda. Amin. Artinya ada suatu hari di mana engkau tidak bekerja, tapi ada satu hari Tuhan berikan rezeki 2 kali lipat untuk engkau tidak bekerja. Amen. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, nah itu hanya cukup, just enough. Tetapi ketika engkau mau ada minyak cadangan, saudara harus kembali menyerap dari Tuhan, nutrisi yang dari Tuhan. Maka Tuhan ini namanya El Shaddai, Tuhan yang berikan nutrisi, Tuhan yang menyusui aslinya saudaraku, itu artinya yang memberikan nutrisi. Dan kita ketika kita duduk di kaki Tuhan mencari wajah Tuhan, itu kita dapat. Seorang hamba Tuhan seperti saya saudaraku, nggak bisa pengalaman 10 tahun yang lalu saya pakai untuk melayani. Saya melayani di sini saudaraku, hari ini saya berdoa dulu sama Tuhan supaya saya juga terisi. Amin. Datang ke sini saudaraku, ya saudara terisi, ada urapan. Saya enggak, saudaraku. Saudara mau ngomong, ya mau ngomong apa nih pendeta? Iya kan? Jadi kita mesti mengisi. Kenapa? Harus ada cadangan juga, karena Tuhan datang tanpa engkau sangka. Iya kan? Cadangannya apa? Banyak berdoa, banyak puji Tuhan. Jangan hanya hari Minggu saja, atau jangan hanya hari Kamis saja, saudaraku. Banyak, kumpulkan itu mana 2 kali lipat, saudaraku. Haleluya. Karena saat hari perhentian tidak boleh orang melakukan sesuatu. Saat Tuhan datang, masuk masa 1000 tahun, nggak ada lagi saudara. Ya. Orang akan mencari firman Tuhan kemana-mana, nggak ada loh dalam Alkitab. Ayatnya cari sendiri perjanjian lama. Ya. Jadi dikatakan apa? Ketika itu ada seorang yang berkata seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepada, ikutlah aku, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Mereka bingung kan firman Tuhan? Orang mati nguburin orang mati. Ya, kamu dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu. Jadi yang di sini mati secara rohani. Orang yang tidak mengerti artinya hidup di dalam Tuhan, sibuk. Kenapa dia mau ikut Tuhan menguburkan ayahnya dulu? Artinya dia nunggu bapaknya mati. Kalau bapaknya mati, yang ditunggu apa? Warisan. Pikirannya itu dunia, saudaraku, orang ini. Maka Tuhan berkata, kamu tidak akan layak ikut aku. Kalau kamu mau ikut-ikut, jangan mikirin itu lagi. Ikut Tuhan. Saudaraku, fokus ikut Tuhan. Amin. Jadi kalau kita masih ikut Tuhan, nanti gimana ya hidup aku ya? Itu gimana ya? Ya Tuhan, ngapain bingung, kesusahan sehari cukup sehari. Ya kan? Besok ya udah pikirin besok. Saudara, saya sering berkata, sering berkali-kali, saudaraku, Tuhan gak nyuruh kita mikirin semuanya
Sampai nanti umur kita 50 tahun lagi kita pikirin sekarang. Nggak bisa tidur, saudara kasih. Tuhan suruh kita percaya, amin. Bukan mikirin semua. Ada ayatnya, pikirkanlah semuanya itu. Ya kan, besok makan apa, makan di mana, siapa yang kita makan. Ya kan? Kalau orang nggak punya, besok makan apa? Kalau orang yang punya, ya besok makan di mana? Kalau mafia, siapa yang kita makan besok? Ya kan? Maksudnya yang dikibulin gitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kita nggak mikirin semuanya, kita disuruh percaya bahwa Tuhan besok juga ada jalannya. Ya. Kalau ada jalannya ya kita nggak ngerti, jangan ngarang. Mungkin jalannya begini, besok saya gini-gini ketemu orang, ketemu customer gini-gini, lalu dia bisa beli saya. Nggak usah itu pikirin, caranya Tuhan beda dengan cara kita. Ya, betapa beda jalanku dengan jalanmu, seperti langit dan bumi jauhnya. Yang saya tahu jaraknya gitu, sini udah jauhnya ya, jauh banget, bedanya jauh banget. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, artinya mari kita fokuskan ikut Tuhan di hari-hari terakhir ini. Hal berikutnya, kita baca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Saya kalau kelamaan biarin ya, mumpung ya, ngomong banyak. Ya, Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Pikirkan perkara yang di atas. Di bumi, ya semua orang pikir di bumi, makan, minum, pakai, sandang, pangan, papan, pasti. Tapi Tuhan pasti berikan. Ya kan? Tuhan suka lihat gini, burung di udara, suruh belajar. Tuhan pelihara, apalagi kamu. Lihatlah semut, ya kan? Masa kita manusia karena kedegilan hatinya, Tuhan suka kita belajar sama binatang. Binatang pelanduk lah, semut lah, cicak lah, burung, ya kan? Kenapa? Karena dulu bangsa Israel itu tega tengkuk, nggak ngerti, dijelasin nggak ngerti, tambah ini, tambah itu, mesti begini, mesti begitu, ya kan? Bu pendeta Sinta, ya kan? Tambah ini, tambah itu, mesti begini, mesti begitu, nggak nyambung-nyambung. Maka Tuhan gini, lihatlah semut supaya rajin, lihatlah cicak supaya kau bisa dihormati di depan raja, juga engkau bisa ada di tempat-tempat yang kumuh, tapi engkau juga terhormat di hadapan raja. Itu maksudnya. Kenapa bisa begitu? Anak Tuhan bisa, saudara. Ada haleluya. Nah, mari kita lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Hal berikutnya, agar kita menjadi orang pilihan Tuhan. Ya, yang pertama kita fokus pada panggilan Tuhan, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang berikutnya di dalam Lukas pasal 9 ayat 60 sampai 62. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa, saudaraku? Di belakang ada apa? Kenapa ditengokin? Metaforanya ada di istri Lot, benar nggak? Kenapa? Karena istri Lot itu begini, kalau aku ikut malaikat Tuhan, hartaku banyak banget, aku tinggalin. Benar nggak? Artinya pikirannya dia masih memikirkan itu apa ya namanya ya, diikat oleh kecintaan terhadap dunia. Itu yang membuat dia tidak terpilih. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, hasilnya Lot tinggal di Soar. Ya. Di Soar itu artinya tempat yang rendah, ya. Tempat yang gagal sebenarnya. Saudara bisa lihat akhirnya Lot bagaimana cerita akhirnya, benar nggak? Ya, nggak ada temennya di situ, sudah nggak ada tetangganya juga, kan cuma bertiga, ya kan? Nah, saudaraku, jangan menengok ke belakang. Orang yang menengok belakang, ya itu nggak bisa maju, benar saudaraku. Masa lalu, biarlah masa lalu. Lagunya siapa itu ya? Inul aja tahu lagu itu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Tapi kita terus fokus ikut Tuhan. Ya, fokuslah ikut Tuhan supaya engkau menjadi yang terpilih. Haleluya.
Saya takut kepanjangan, saudara kasih. Ya. Yang ketiga, saudara kasih. Yang ketiga di dalam Matius pasal 7 ayat 21-23. Ini ayat ini saudaraku suka saya baca. Karena ayat ini juga buat peringatan buat kita semua, baik hamba Tuhan maupun jemaat. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menjauh daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ibu Roma kalau bilang nyala itu saya kaget. Karena saya keingatan istri saya. Nyala ya. Nyala itu artinya minggat, lenyaplah kamu dari hadapanku, gitu loh. Itu kita bisa bayangin, saudara. Tuhan Yesus yang bicara sendiri. Aku akan berkata jujur, aku akan berterus terang. Sekarang Tuhan belum berterus terang, saudaraku. Ini semua saudaraku yang dilakukan ini saudaraku orang karismatik, orang Pentakosta, ya kan, mengadakan mujizat, mengusir setan. Orang karismatik kalau mengusir setan, setannya buat bulan-bulanan. Kami tengking, kami injak, kami tolak, kami patahkan, kami hantam, kami hancurkan dalam. Banyak banget, saudara. Ya kan, sampai dia babak belur, betul. Tapi anehnya, saudaraku, ya kan, anehnya di sini kenapa Tuhan tolak? Rupanya dia melakukan semua itu tidak dengan kasih. Amin. Kehendak Tuhan itu apa? Satu, percaya. Dua, mengasihi. Benar nggak? Ya, itu bukan perintah baru. Kasih itu selalu menang di akhir zaman, saudaraku. Kapan Tuhan berkata, jikalau aku nggak punya pakaian, kamu beri. Kapan Tuhan? Saat kamu melakukan saudaraku yang hina, kamu lakukan untukku. Saat aku kelaparan, kok Tuhan kelaparan? Kapan? Kalau engkau lihat orang kelaparan, kau beli, itu kasih, saudara, kasih. Nah ini saudaraku banyak melakukan tanda-tanda mujizat tapi tidak dengan kasih. Bahkan ini mengatasnamakan Tuhan demi namamu. Bisa untuk cari uang, cari popularitas, benar nggak? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kita nggak bisa melihat sekarang, ya. Tidak ada yang namanya saudaraku kepastian bahwa pendeta yang besar, pendeta kecil, kalau pendeta kecil di tengah-tengah antara surga dan neraka, kalau besar, enggak, saudaraku, enggak ada kepastian, juga enggak ada ketetapan itu. Kita semua belum tahu karena Tuhan belum berterus terang siapa ini, siapa itu. Pernah kan saudaraku, Dwight L. Moody berkata, dia mimpi dia pulang ke surga, dikasih mahkota kecil. Nenek-nenek tua yang suka ngantuk tidur di gereja, dikasih mahkota besar, lebih bagus. Kenapa? Dia protes sama Tuhan, Tuhan kenapa bisa begitu? Karena tanpa dia berdoa, kamu bukan siapa-siapa. Kalau saya bisa berdiri di sini, pasti ada saudara-saudara yang mendoakan saya, amin. Ya. Jadi pendoa itu pelayanan nggak kelihatan di belakang tabir, tapi upahnya besar di surga. Ya, dia nggak pengen populer, nggak apa, saudaraku. Mana ada pendoa? Saya berdoa loh, nggak ada, saudaraku. Ya. Jangan juga ketika berdoa, Pak Tim, ya kamu bisa begitu, aku yang doa loh. Nggak bisa juga, saudaraku, karena pendoa ini begitu tulusnya. Kadang orang nggak ngerti. Maka pendoa itu, saudaraku, itu seperti pondasi yang kuat, nggak kelihatan, bangunannya kelihatan, tetapi dia yang menopang, ya kan? Jadi saudara, panggilan jadi pendoa itu bukan hal yang remeh, ya. Kalau seperti saya itu bisa keren, nampang, ya kan, bisa begini, ya bisa begini. Saya kalau foto juga gaya, gitu ya, depan mimbar. Tapi saudara ini, kalau saya nggak bisa seperti itu tanpa orang-orang berdoa, ya kan? Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, Tuhan nanti akan berterus terang. Lakukan kehendak Bapa, ya, supaya kita bisa menjadi yang terpilih. Kehendak Tuhan itu percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kasih, saudara. Ya. Jadi apapun yang kau lakukan, baik pelayanan, singer, song leader, pemain musik, semua harus karena mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ketua melayani Tuhan. Ya. Saya suka bercanda ya Pak. Ya. Tadi udah bilang Mas Abi, ya kan? Itu apa? Karena kasih, mengasihi jiwa-jiwa supaya tersiram, ya kan? Saat putus asa dengan firman Tuhan semangat,
Ya, jangan putus asa datang ke persekutuan pulang malah putus asa lagi. Ya, jangan saudaraku, tetap harus semangat saudaraku. Nah, jadi ketika kita memiliki hal tiga ini saudaraku, maka kita akan menjadi yang dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya dipanggil. Ya. Jadi lakukan kehendak Tuhan. Ayat yang terakhir Wahyu pasal 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia akan menang. Jadi saudaraku, pada waktu Yesus datang, kita pun akan menyatakan diri bersamanya, yaitu yang dipanggil, yang dipilih, yang setia. Maka setialah sampai akhir. Ikut Tuhan, jangan mundur apapun yang terjadi. Tetap setia sampai akhir, karena Tuhan juga setia menerima kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ingat satu pujian, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan aku. Kita nyanyikan pujian ini, Yesus kau kebenaran yang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberiku hidup, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu.
terpilih oleh Tuhan. Tuhan, apa yang sedang kami alami? Mungkin kami sedang mengalami ujian dan cobaan, tapi sesungguhnya Engkau sedang memurnikan kami, Tuhan, supaya sepertiga itu menjadi bagian yang diperkenan oleh Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk fokus kepada panggilan, fokus pada perkara-perkara yang di atas. Ajar kami tidak menoleh ke belakang lagi, Tuhan, dan ajar kami melakukan kehendak-Mu. Tuhan, mungkin itu sulit bagi kami, tapi Roh Kudus Kau akan berikan kekuatan, Tuhan, kami bertahan sampai akhirnya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Mohon kekuatan dan belas kasihan-Mu, agar kami semua yang ada di sini tanpa terkecuali menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan, yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia. Terima kasih, Tuhan. Kami terima firman-Mu, Tuhan. Berkati persekutuan doa Immanuel, berkati kepengurusannya, berkati semua anggotanya, berkati yang tidak sempat hadir, Tuhan tolong mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Malam hari ini kita akan memberikan persembahan yang bertugas untuk berdoa. Saya persilakan. Mari kita satukan hati kita. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan. Lewat firman-Mu kami diingatkan kami harus dan belajar untuk selalu melakukan sesuai dengan rencana kehendak-Mu Tuhan. Kami mengucap berkat untuk hamba-Mu Pak Pendeta Timotius Juliet Bapa. Biarlah Tuhan Kau tambahkan hikmat atasnya, dan Kau selalu memberkatinya dimanapun dia melangkah. Kami juga berdoa untuk keluarganya Bapak, untuk memberkati keluarganya, istri, anak, cucu, mantu. Biarlah pemeliharaan Tuhan sempurna untuk keluarganya. Dan seperti biasa Tuhan, saat kami memberi persembahan Bapak, doa kami Tuhan, sebelum kami memberi, Kau suci kuduskan persembahan setiap rupiah yang ada Tuhan, agar boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Bapak untuk tangan-tangan yang memberi bau maupun tangan-tangan yang belum bisa memberi, Tuhan tetap memberkati. Biarlah apa mereka kerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Kami memberi bukan karena kami kelebihan, tapi kami memberi karena kami tahu satu hal, Engkau yang terlebih dahulu telah memberi bagi kami. Biarlah Tuhan setiap rupiah yang kami berikan boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami semua boleh menjadi saluran berkat, terlebih di dalam pelayanan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan pujian bersama-sama. Pujian yang tadi. Dunia tak bisa berjalan.
dunia ini tidak bisa menjauhkan kami daripada kasih-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau satu-satunya Allah yang memberi kami kekuatan, Allah yang memberi kami kesanggupan, sehingga sampai hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami hari-hari ini. Kalau kami berkumpul sore hari ini itu Tuhan karena kemurahan-Mu, karena Engkau baik, karena Engkau luar biasa. Bahkan untuk kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan merupakan sebuah keberuntungan bagi setiap kami. Diajar, ditegur, dididik dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat hidup kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Bahwa benar tidak ada yang bisa kami lakukan di luar daripada tangan kasih kuasa-Mu. Kami tidak bisa sendirian, kami butuh Tuhan. Kami perlu tuntunan Roh Kudus di dalam setiap hari dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Roh Kudus untuk terus Tuhan kami dituntun, kami dibimbing, untuk kami melihat jalan-jalannya Tuhan, memampukan kami untuk tetap bertahan sampai hari ini di waktu dan masa yang tidak mudah ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus sumber kekuatan kami. Bapa, kami bersyukur buat berita firman-Mu malam hari ini. Anugerah kebaikan-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Kalau kami hari-hari ini boleh menjadi bagian orang-orang yang dipanggil Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, kami bawa hidup kami ke hadapan-Mu Bapa, untuk kami dituntun, dibimbing, dimampukan dengan pertolongan Roh Kudus, supaya Tuhan dengan ajaran-Mu, dengan didikan-Mu, dengan bentukan tangan Tuhan dalam hidup setiap kami tidak hanya dipanggil, tapi kami juga boleh dipilih Tuhan. Kami menjadi bagian barisan orang-orang yang dipilih oleh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami terus Tuhan, bentuk terus kami Tuhan. Kami percaya kalau hari-hari ini setiap kami mengalami proses, setiap hari-hari ini kami mengalami bentukan-bentukan tangan Tuhan melalui banyak pergumulan, persoalan. Itu tidak berarti Engkau Tuhan meninggalkan kami, tapi justru Tuhan itu bukti bahwa kami menikmati kasih dan karunia-Mu. Engkau hidup, Engkau berdaulat, Engkau menyatakan kekuatan-Mu ada pada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan memberkati dia dan seisi keluarga rumah tangga dalam pelayanannya Tuhan. Engkau pakai beliau, Engkau pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi, supaya nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan. Bapak, bahkan sore atau malam hari ini kami berdoa, kami bawa Tuhan PD Immanuel di dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan, kalau PD Immanuel masih terus ada sampai hari ini, itu karena Tuhan, itu karena kasih-Mu, itu karena kuasa kebaikan Tuhan. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati Tuhan PD Immanuel, tidak hanya pengurus tapi juga setiap jemaat. Tuhan, Engkau lawat pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, mengalami kasih-Mu, kuasa-Mu, bahkan penyertaan-Mu, membuktikan bahwa kami tidak pernah sendiri, tetapi kami disertai oleh Engkau, Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, di hari-hari yang ke depan masih penuh rahasia ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih boleh beribadah. Tuhan, terima kasih karena di tempat lain Tuhan, di negara bagian yang lain dari dunia ini Tuhan, ada banyak orang sudah tidak bisa beribadah. Tapi kalau kami masih boleh beribadah, itu anugerah, itu sebuah keberhargaan bagi setiap kami. Karena Tuhan, di dalam ibadah Engkau memberikan janji-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk rencana Pasca PD Immanuel pada tanggal 26 Mei yang akan datang Bapa. Kami tidak mau bergerak sendiri Tuhan, tapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah campur tangan Tuhan meneguhkan semuanya. Engkau yang mempersiapkan kami Tuhan.
Tidak hanya Tuhan menjadi sebuah perayaan yang biasa, tetapi di dalamnya Tuhan kami beroleh sesuatu yang berharga dari Tuhan. Kami boleh dilawat Tuhan. Semakin hari Tuhan, kami semakin mengalami Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami. Melalui PD Immanuel, setiap kami boleh bertumbuh. Tidak hanya begini-begini saja Tuhan, tetapi bertumbuh di dalam iman, karakter rohani terus dibaharui di dalam campur tangan kuasa-Mu. Kami tidak menjadi bayi-bayi rohani Tuhan, tapi kami diajar, dibentuk, dituntun untuk menjadi yang rohaninya dewasa Tuhan. Karakter kami dibentuk. Semakin kami dibentuk, semakin kami melihat Engkau Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan menyerahkan hamba-Mu Ibu Pendeta Since Tuhan, yang jika Tuhan berkenan dia akan melakukan operasi matanya Tuhan. Kami bersepakat malam hari ini di dalam nama Yesus, kami menyerahkan Tuhan, mulai dari persiapan sampai pada waktu tindakan operasi, bahkan sampai pemulihan. Ada tangan Tuhan yang hebat, ada tangan Tuhan yang dahsyat, ada tangan Tuhan yang luar biasa. Boleh tetap tinggal bersama-sama dengan Pendeta Since, dan semakin Tuhan dia mengalami siapa Engkau Yesus, semakin Tuhan kami boleh melihat ada perbuatan-Mu yang ajaib, karya-Mu yang ajaib. Apapun bentuk operasi yang akan dilakukan, dijalani, kami percaya bukan tangan manusia, tetapi tangan Tuhan sendiri yang mengerjakan bagi Ibu Pendeta Since, sehingga semuanya Tuhan Engkau buat lancar dan berhasil di dalam nama Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, bahwa setiap jemaat daripada PD Immanuel yang sakit, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Hari-hari ini Tuhan, mungkin ada di antara kami yang sedang berbeban berat. Tuhan, kami percaya Engkaulah gunung batu yang kekal bagi setiap kami. Engkaulah kota benteng pertahanan di dalam hidup kami. Tidak ada yang membuat kami sanggup bertahan selain daripada Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi sumber kuat bagi kami. Kami percaya Tuhan, masalah yang berat, persoalan yang besar, bahkan pergumulan-pergumulan hidup yang hari-hari ini ada menghampiri kehidupan kami, tidak apa-apa, bukan apa-apa Tuhan, tetapi Engkaulah fokus hidup kami. Engkau jauh terlebih besar, kuasa-Mu jauh terlebih besar, dan karena Engkau yang terlebih besar, kami percaya Tuhan membuat kami kuat, sanggup melewati semuanya, tidak sendirian, tetapi bersama dengan Yesus. Firman Tuhan katakan, kami cakap di dalam segala perkara kehidupan ini, karena Engkau sendiri Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat sebagian teman-teman kami yang tidak hadir Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna ada juga pada teman-teman kami Tuhan. Bahkan perlindungan Allah Roh Kudus senantiasa ada juga bersama-sama mereka. Sehingga Tuhan, berkat yang sama yang kami terima malam hari ini, berkat yang sama pula mereka terima Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Malam ini Tuhan, kami mau berdoa bahwa bangsa dan negara kami Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di genggaman tangan-Mu. Kami tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang berdiri di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melimpahkan kasih anugerah rahmat-Mu bagi Indonesia. Sekalipun bangsa ini menghadapi banyak sekali gejolak, sekalipun hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang terjadi di bangsa ini Tuhan, kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang pegang kendali atas Indonesia, Allah yang hidup, Allah yang menyatakan kedaulatan-Mu atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang hari-hari ini sedang dialami, dirasakan oleh bangsa kami, semua ada di dalam kendali kuasa-Mu. Dan tujuan-Mu Tuhan, Engkau sedang menunjukkan bagi bangsa ini, bagi Indonesia, terlebih bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau sudah pakai Bapak Joko Widodo, wakilnya, bahkan setiap jajaran kementerian. Di dalam nama Yesus,
Kami berdoa Tuhan, ada tangan pertolongan Tuhan menghampiri setiap mereka. Ada roh takut akan Tuhan dicurahkan atas bangsa ini. Roh takut akan Tuhan kami minta Tuhan turun atas Indonesia. Supaya Bapa, setiap lutut bertelut, lidah mengaku siapa Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, hari-hari ini kami juga berdoa Tuhan, tidak hanya bagi bangsa kami, tapi kami juga mau menyerahkan bangsa-bangsa lain Tuhan. Rusia dalam telapak tangan-Mu, bahkan juga Ukraina Tuhan, bahkan juga Myanmar Tuhan. Bangsa-bangsa ini Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya semua sudah dituliskan dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan kekuatan untuk setiap gereja Tuhan mengerti dan memahami ini. Kami minta kekuatan yang daripada-Mu. Tubuh Kristus yang berdoa, Tuhan yang jawab. Tuhan berikan kami kekuatan untuk mulai belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan juga Rusia Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Rusia juga milik kepunyaan-Mu. Sekalipun bangsa ini belum mengenal Engkau Tuhan. Bahkan Ukraina Tuhan, bahkan Myanmar Tuhan, sebagian anak-anak Tuhan harus beribadah sampai di hutan-hutan. Tuhan, tolong mereka. Bapa, Engkau yang berkuasa atas langit dan bumi. Artinya Tuhan, pasti Tuhan tidak akan tinggal diam. Engkau tidak akan membiarkan tubuh-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan yang ada di sana. Jadi kami percaya apapun yang hari-hari ini sedang terjadi, semua seizin Tuhan. Tujuan akhirnya Tuhan memanggil setiap orang untuk bertobat. Rusia bertobat, Ukraina bertobat, bahkan Myanmar, juga bangsa-bangsa lain. Kami berdoa dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas bangsa-bangsa, termasuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk waktu hari ke depan yang masih misteri Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat kondisi bangsa kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan buat semakin baiknya keadaan di bangsa kami. COVID yang semakin membaik Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami melihat betapa sungguh luar biasa jawaban-jawaban doa dari setiap anak-anak Tuhan. Bahwa benar Engkau Allah penjaga Israel yang menyenangkan telinga-Mu Tuhan. Engkau tidak hanya mendengar tapi Engkau menjawab. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri akan membersihkan setiap virus, kuman, bakteri apapun atas bangsa ini atau juga bangsa-bangsa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya tetap Engkau yang terlebih besar. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kami kekuatan-Mu, berikan kami Roh-Mu yang kudus Tuhan, untuk kami terus dibuat teguh dan bertahan hanya di dalam Engkau Yesus. Karena hari-hari ke depan Alkitab bilang bahwa hari-hari ke depan ini semakin jahat. Tidak ada kota benteng pertahanan yang sanggup membuat kami tetap bertahan selain kami menjadikan Engkau Tuhan Yesus sebagai kota benteng pertahanan dalam hidup kami. Menara pembebasan yang sanggup membebaskan kami dari setiap tekanan-tekanan kehidupan, bahkan belenggu-belenggu dosa. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan, tubuh Kristus, bahkan juga Tuhan setiap penginjil misionaris Tuhan yang melakukan bagian mereka di pelosok-pelosok daerah terpencil. Tuhan, kami percaya bahwa mata Tuhan menjelajah sampai ke ujung-ujung bumi. Kami percaya mata-Mu melihat gereja-gereja-Mu, mata-Mu melihat setiap misionaris, penginjil, atau siapapun yang Tuhan pakai untuk memberitakan berita kebenaran-Mu. Dan Engkau Tuhan yang menjadi pembela utama dalam hidup mereka. Bahkan makan minum mereka Tuhan yang pelihara. Terima kasih Bapa. Karena Tuhan kami tahu Injil-Mu harus diberitakan kemana-mana Tuhan, ke seluruh dunia. Sebab itu kami berdoa, menyerahkan setiap gereja-gereja Tuhan, setiap tubuh Kristus, setiap umat Tuhan, bahkan penginjil-penginjil, misionaris-misionaris Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus bahwa Tuhan
Tuhan ada bersama-sama mereka. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, satu-satunya perisai perlindungan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang hadir katakan amin. Kita akan mengakhiri ibadah. Mari berjemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Nanti hambanya kamu kita dalam doa berkata. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pandanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus membuat engkau naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati keluar masukmu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati apa yang kau kerjakan, berhasil dan beruntung sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur dan memohon